Assalamualaikum sahabat, sahabat Komuba, ketemu lagi bareng Kaneni. Hari ini kita akan membahas video fundamental tentang jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Oke, kita langsung saja ya. Boleh adik-adik siapkan catatannya. Oke, yuk. Sebelum mulai kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca doa belajar sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, adik-adik, semoga hari ini selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita akan langsung saja mulai ke pembahasan jenis-jenis teksnya. Nah, di sini memang seringkali adik-adik bingung ya untuk memahami teks-teks yang ada. Di sini kan ini mau bahas tentang 6 jenis teks. Yang pertama teks deskripsi, yang kedua teks narasi, yang ketiga teks eksposisi, yang keempat persuasi, yang kelima laporan, dan yang terakhir adalah teks ulasan. Oke, sudah siap ya guys? Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, kan ini mau kasih dulu ringkasannya untuk memudahkan adik-adik bahwa ternyata memahami teks itu mudah, mudah, mudah. Siap ya. Teks deskripsi. Nah, kata kuncinya ini adalah banyak kata sifat dan melukiskan sesuatu. Oke, kata kuncinya melukiskan banyak kata sifat melukiskan sesuatu. Sip, note ya. Yang kedua adalah teks narasi. Nah, teks narasi ini menjelaskan cerita dengan tokoh dan alur. Oke, yang berikutnya adalah teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini memaparkan fakta dan informasi. Beda ya, deskripsi, narasi, dan eksposisi. Sekarang kita ke teks persuasi. Nah, kalau teks persuasi ini persuasif, jadi mengajak pembaca, ayo, 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 mari, kata kuncinya gitu ya. Mudahnya seperti itu. Kemudian teks berikutnya adalah teks laporan. Nah, untuk teks laporan ini berisi hasil pengamatan, data, dan faktual. Oke, yang terakhir adalah teks ulasan. Nah, teks ulasan ini membahas apa? Resensi buku atau film, sehingga di dalamnya ada kelebihan dan kekurangan dari buku atau film tersebut. Oke, mudah ya. Oke, sip. Mudah di awal, insya Allah mudah berikutnya ya. Yuk kita akan lanjut ke pembahasan detailnya supaya adik-adik lebih memahami dari konsep teks deskripsi. Oke. Tadi masih ingat clue-nya? Teks deskripsi itu apa? Menggambarkan suatu objek, tempat, orang, benda, atau suasana secara rinci. Secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, atau mengalami sendiri. Itu ya. Nah, ini ciri utamanya banyak menggunakan kata sifat seperti apa? Indah, harum, hijau gitu ya. Kemudian menggunakan majas atau gaya bahasa indera. Kemudian bersifat spesifik detail dan tidak ada alur cerita. Oke, mudah ya. Yuk kita langsung praktek aja untuk memahami contohnya. Di sini ada contoh teks deskripsi. Contohnya nih, pantai Kuta di pagi hari sungguh memukau. Oke, pasir putihnya begitu halus ya, terasa lembut saat diinjak, ombak bergulung perlahan menyapu garis pantai, meninggalkan buih putih yang kemudian surut kembali ke laut. Semilir angin membawa aroma khas garam dan rumputan laut yang segar. Oke, di kejauhan perahu-perahu nelayan berjajar rapi seperti titik-titik kecil di atas kanvas biru. Nah, gitu ya. Barusan kan ini sambil baca sambil langsung memberikan underline ya, garis bawah nih, memberikan petunjuk ya, kata kunci ya, yang bisa dipahami oleh adik-adik ya. Kita cocokkan nih kata sifat yang digunakannya memukau.
Betul ya, memukau. Kemudian apa lagi? Halus. Oke, benar, halus. Apalagi? Lembut. Yes, jelas ya, lembut saat diinjak, kemudian putih ya. Kemudian apa lagi? Segar. Oke, dan yang terakhir rapi. Nah, ini ya adik-adik ya. Mudah sekali untuk memberikan untuk mencari kata kunci di teks deskripsi ini. Bagaimana? Mudah dipahami ya? Oke, sip. Mudah, Kak. Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini slide selanjutnya adik-adik. Oke, sebentar. Slide selanjutnya adalah setelah kita tadi memahami dari teks, kita akan belajar latihan soalnya ya. Oke, perhatikan paragraf berikut ini. Kita bisa menggunakan klik method ya. Kita langsung ke kenali pertanyaannya. Oke. Kenali pertanyaannya adalah rumah itu sangat tua, catnya mengelupas, pintu berkarat dan atapnya berlumut hijau. Jenis teks apa paragraf tersebut? Ini jelas ya adik-adik, teks deskripsi benar. Di mana nih yang menjelaskan teks deskripsi? Ada rumah itu sangat tua, ya. Pintunya berkarat, kemudian atapnya berlumut hijau. Nah, itu ya menjelaskan secara detail. Oke, bagus ya. Yang berikutnya, kata berikut yang merupakan kata sifat khas teks deskripsi adalah A berlari, B membaca, C harum dan lembut, D menulis. Iya, betul ya adik-adik ya. Jawabannya C, harum dan lembut. Balik lagi tadi, harum dan lembut adalah kata sifat. Good job. Sekarang nomor 3. Tujuan utama teks deskripsi adalah A. Mengajak pembaca berbuat sesuatu. B. Melaporkan hasil penelitian. C. Membuat pembaca seolah melihat objek. Atau D. Menceritakan pengalaman. Oke, nah adik-adik yang menjawab C jawabannya sama ya. Tadi di awal clue-nya apa? Kata kuncinya mengajak pembaca seolah-olah melihat, mengalami gitu ya. Makanya menjelaskannya secara detail. Oke deh. Nah, itu untuk teks deskripsi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik ya. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada teks narasi. Masih ingat kata kuncinya ya? Teks narasi itu apa, Kak? Nah, teks narasi ini menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, ada tokoh dan alur, latar dan konflik. Ini kata kuncinya ya. Ceritain kejadian, ada tokoh, alur, latar, konflik. Good, sampai situ. Nah, di sini siapakah tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Terus latar itu apa, Kak? Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana. Kalau alur itu urutan kejadian, jadi secara runut berurutan. Kalau konflik adalah masalah atau hambatan yang terjadi di dalam cerita yang berusaha disampaikan. Kemudian amanat nih, unsur-unsur narasi ya, ada amanat yaitu pesan moral. Nah, ini adik-adik ya, diingat ya, dalam teks narasi ini ada berapa unsur? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima unsur. Apa saja? Tokoh, latar, alur, konflik, dan amanat. Oke, untuk lebih mudahnya, adik-adik boleh kita langsung baca contoh teks narasi berikut. Pagi itu, Budi berlari kencang menuju sekolah. Jam di tangannya menunjukkan pukul 6.55. Dalam 5 menit lagi, bel akan berbunyi. Nafasnya tersengal saat ia menaiki tangga. Ketika ia tiba di kelas, semua teman sudah duduk rapi. Pak guru menatapnya tajam. Budi menunduk malu, lalu berbisik dalam hati. Besok aku harus bangun lebih pagi. Nah, kita coba cek ya. Identifikasi nih, tadi ada berapa unsur di dalam narasi? Ada 6. Bagus adik-adik. Yang pertama apa? Tokoh. Siapa tokohnya? Nih, di sini jelaskan siapa? Budi. Dan tentu saja ada siapa? Pak Guru. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya kita kenali lagi. Latarnya di mana? Latarnya di sekolah, ya kan? Kemudian di mana? Di pagi hari ya. 6.55 itu pagi dan latarnya sekolah.
Kemudian alur. Alur itu tadi ya, urutan kejadiannya gimana? Adi itu terlambat ya. Setelah terlambat sampai dan malu. Ya, dia terlambat datang 5 menit menuju bel. Kemudian apalagi udah gitu sampai ya, nyampe terus dia malu. Nah, ini alurnya. Kemudian konfliknya apa? Hampir terlambat karena datangnya tadi 5 menit sebelum bel, gitu ya. Dan amanatnya apa? Tepat waktu itu penting. Oke, good job. Sampai sini adik-adik mudah dipahami? Nah, itu untuk teks narasi ya. Ada 6. Oke, ada 6 unsurnya. Yuk, kita lanjut ya. Setelah kita memahami contoh teksnya, kita akan ke latihan soalnya adik-adik. Oke, yuk, nomor 1. Kenali soalnya, pertanyaannya, unsur yang harus ada dalam teks narasi. Apa tadi masih ingat? Ada 6 ya. Apakah di dalamnya ada data dan grafik, tokoh dan alur, ajakan pembaca atau pendapat ahli? Iya benar, betul sekali. Tokoh dan alur. Oke, good job. Nomor 2. Berikut contoh teks narasi. Tono berlari, ia jatuh, ia bangkit lagi. Unsur konflik dalam teks. Nah, unsur konflik setelah kita kenali pertanyaannya, konsepnya apa nih? Unsur konflik. Konflik itu apa tadi? Hambatan ya, atau kendala yang ada di dalam teks. A. Tono berlari, B. Tono jatuh, C. Ia bangkit, atau tidak ada konflik. Betul, tadi ingat clue-nya konflik itu ada hambatan. Berarti hambatannya apa? Tono jatuh. Ya, oke, good job adik-adik. Berikutnya, perbedaan teks narasi dan deskripsi yang paling tepat adalah A. Narasi ada alur, deskripsi tidak. B. Narasi lebih pendek. C. Deskripsi punya tokoh. Sedangkan D. Tidak ada perbedaan. Wow, adik-adik sudah menjawab sama A, betul ya. Narasi itu ada alur, deskripsi tidak. Nah, itu perbedaan yang paling tepat. Sampai sini adik-adik mudah ya untuk memahami dua teks, oke? Teks deskripsi dan narasi. Oke deh, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke teks berikutnya. Nah, adik-adik, di sini ada teks yang ketiga, yaitu teks eksposisi. Wah, apa ya kan ini teks eksposisi? Nah, yuk kita langsung bahas aja. Teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini teks yang memaparkan atau menjelaskan informasi, memaparkan atau menjelaskan informasi, fakta, dan pengetahuan secara jelas dan objektif ya. Jadi expose, memaparin, jelasin informasi gitu ya. Nah, di teks eksposisi ini ada strukturnya ya. Yang pertama ada tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan pendapat atau posisi penulis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah fakta dan alasan pendukung. Oke, yang ketiga ada apa? Penegasan. Apa itu penegasan? Penegasan adalah simpulan atau penguatan ya. Simpulan atau penguatan tesis. Jadi ada berapa tadi strukturnya? Ada 3. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, ketiga penegasan. Gitu ya. Cirinya di teks ini kata fakta ya, faktual bukan emosional. Itu kata kuncinya untuk memahami teks eksposisi. Oke, sampai sini mudah dipahami adik-adik? Oke, bagus. Kita akan masuk ke contoh teks eksposisi ya. Contoh teks eksposisi. Nih yang pertama dulu, tadi ada berapa? 3 ya, ada 3 strukturnya. Langsung aja. Yang termasuk tesis. Nih, tesis. Membaca buku setiap hari sangat penting bagi perkembangan otak. Oke, pernyataan ya dari penulis. Yang kedua, argumentasi. Nah, di argumentasi ini apa?
faktanya dan alasan pendukungnya. Menurut penelitian Universitas Sussex gitu ya, membaca selama 6 menit dapat mengurangi stres, ya kan? Selain itu, membaca memperkaya kosakata dan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini ada fakta ya dan alasan pendukung menurut penelitian. Nah, itu jelas banget. Kemudian yang terakhir nih, simpulan atau penguatan teks ya. Atau kita bisa menyebutnya di sini strukturnya penegasan. Ya, penegasan itu ya isinya kesimpulan. Oleh karena itu, nah biasanya kalau kesimpulan tuh ada kata sambungnya seperti ini. Oleh karena itu, jadi menyimpulkan, membaca harus dijadikan kebiasaan harian sejak dini. Nah, ini mudah sekali untuk dipahami adik-adik ya, untuk memahami struktur tesis, argumentasi, dan penegasan. Gitu ya. Oke, sampai sini adik-adik. Sudah bisa kita lanjutkan? Bisa? Wow, keren. Alhamdulillah. Oke, kita akan masuk ke latihan soalnya ya, supaya adik-adik bisa dengan mudah mengenali teks eksposisi ini. Oke, latihan yang pertama adik-adik, kita kenali dulu pertanyaannya. Bagian teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat awal penulis. Tadi struktur yang pertama apa? Iya, betul. Yang pertama tesis, Kak. Cocok. Oke, kalau yang kedua tadi apa? Argumentasi. Betul. Yang ketiga? Penegasan. Kalau deskripsi itu sama dengan eksposisi ya, jenis teksnya. Keren adik-adik. Good. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Kalimat berikut yang cocok untuk teks eksposisi adalah A. Yang cocok nih. Mari kita jaga lingkungan. B. Dahulu kala hiduplah raja. C. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan. D. Langit berwarna jingga indah. Yang tepatnya yang C kan ini betul karena di sini mengungkapkan ada fakta ya, ada faktual, ada datanya ya. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan salah satunya. Yes, betul. Kalau mari jaga lingkungan itu nanti ya, teks persuasi ya. Oke adik-adik semangat, bagus banget. Kita lanjut ke nomor 3. Teks eksposisi berbeda dengan persuasi. Karena apa? A. Eksposisi memaparkan fakta, bukan mengajak. B. Eksposisi selalu berisi cerita. Atau C. Persuasi tidak boleh ada fakta. Atau D. Eksposisi lebih pendek. Nah, boleh dipahami ya. Yang paling tepat adalah betul yang A adik-adik. Eksposisi memaparkan fakta. Kan makanya kata kuncinya tadi faktual ya. Tadi di contoh juga ada berdasarkan penelitian, berdasarkan lembaga tertentu gitu kan. Terus di sini juga di nomor 2 polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan itu jelas faktanya ya kan. Nah di sini kalau mengajak bagian dari ciri teks persuasi bukan eksposisi. Yeay, good job adik-adik sudah memahami teks, 3 teks. Deskripsi, narasi, eksposisi. Keren. Kita lanjut yuk ke teks berikutnya. Sampai sini mudah dipahami ya? Oke, nah konsentrasinya keren nih adik-adik. Yuk kita akan lanjut lagi ke teks berikutnya. Nah, sekarang tadi itu teks persuasif ya. Nah, teks persuasi ini memang bertujuan untuk mengajak. Oke, kita ganti putih nggak kelihatan. Mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, di sini mempengaruhi, mengajak sesuatu ya. Sekarang apa aja? Nah, di sini kata kuncinya ayo, hendaknya, seharusnya. Yuk kita lihat. Ayo, hendaknya, seharusnya, jangan lupa, mari, sebaiknya, marilah, diharapkan. Nah, ini untuk kata kuncinya ya, untuk persuasi. Nah, ayo, 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 ayo.
Ayo ikutan intensif TKA Komuba bareng kan ini nih kita bahas soal teks gitu ya. Yang suka bingung anak-anak, yuk merapat. Nah, terus apalagi sebaiknya jangan ditunda-tunda ya, karena kalau semakin ditunda nanti tambah bingung, nggak paham-paham. Sekarang aja belajarnya. Oke, yuk sekarang contohnya, contoh teks persuasi. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus, sampah yang berserakan bukan hanya mengotori lingkungan, tetapi juga menjadi sarang penyakit berbahaya. Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa 10% penyakit diare berasal dari lingkungan yang kotor. Oleh karena itu, ayo kita mulai dari hal kecil. Buanglah sampah pada tempatnya dan ajaklah teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Wow, di sini ada kata ajakan apa? Marilah. Terus ayo. Nah, ini jelas ya, ngajak banget untuk pembaca ikutan. Ayo dong, lakukan hal yang sama. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, karena faktanya apa? Data 70%-nya di sini disajikan 70%-nya penyakit diare berasal dari lingkungan yang kotor. Wow, mudah ya untuk teks persuasi. Ayo, mari gitu. Pokoknya mengajak. Itu kata kuncinya. Oke, kita langsung aja ke contoh latihan soalnya deh adik-adik. Biar adik-adik lebih mudah lagi untuk memahaminya. Nah, nomor satu adik-adik, kalimat berikut yang merupakan ciri khas. Ayo tadi masih ingat? Kesebut. A, di balik bukit ada sungai. B, ayo hidup sehat mulai sekarang. C, matahari terbenam di barat atau D menunjukkan angka meningkat. Iya, mudah kan ini jawabannya yang A. Ayo, ayo. Ya kan ngajak supaya hidup sehat mulai sekarang. Dua, kata yang bukan penanda teks persuasi. A. Ayo. B. Mari. C. Hendaknya. D. Dahulu kala. Nah, yang bukan berarti yang salahnya ya. Kalau ayo benar. Ayo. Kita hidup sehat, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita jaga kebersihan. Hendaknya kamu cuci tangan sebelum makan. Nah, ini semuanya yang benar. Jadi, yang bukannya adalah yang mana? Yang dahulu kala. Nah, ini yang bukan penanda teks persuasi. Jadi jawabannya C. Yes, benar. Nomor tiga, apa perbedaan utama teks persuasi dan eksposisi? Sip. A. Persuasi tidak pakai fakta. B. Persuasi mengajak. Eksposisi menjelaskan. C. Eksposisi lebih pendek. D. Tidak ada perbedaan. Ups. Jawaban yang tepat apa adik-adik? Benar, cocok ya. Persuasi mengajak. Apa tadi kata kuncinya? Ayo, mari. Ayo adik-adik yang masih bingung ikutan merapat belajar di intensif TKA yang kita khusus bahas tentang materi fundamental gitu ya. Nah, kalau eksposisi tadi menjelaskan ya kan ada faktanya ya. Apa tadi? Polusi udara salah satunya disebabkan oleh asap kendaraan menjelaskan. Oke, mudah ya, mudah. Alhamdulillah, adik-adik sudah memahami teks persuasi dengan baik. Bagus, good job. Kita akan lanjut lagi ke teks berikutnya. Siap-siap adik-adik? Nah, teks berikutnya adalah teks laporan. Wah, teks laporan ini apa kan ini? Nah, teks laporan di sini teks yang menyampaikan hasil pengamatan atau penelitian secara sistematis dan objektif. Berisi apa? Fakta, bukan opini. Nah, di sini berarti teks laporan. Adik-adik tuh mengamati dulu ya. Biasanya nih kalau lagi praktikum atau misalnya lagi kunjungan ya ke kebun binatang atau ke museum, biasanya adik-adik itu disuruh membuat teks laporan. Gitu ya mudahnya ya. Oke, nah ada strukturnya nih Kak. Strukturnya ada 4. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi definisi atau gambaran umum. Nah,
Kalau deskripsi bagian menjelaskan apa? Menjelaskan tiap bagian objek. Kalau deskripsi manfaat itu menjelaskan kegunaan atau fungsi objek. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi rangkuman. Oke, berisi rangkuman. Nah, kita langsung aja ke contoh teks laporannya ya. Oke, di sini sedang mengamati kupu-kupu. Nah, biasanya kalau mengamati kupu-kupu di mana nih? Bisa aja di halaman sekolah, bisa di mana? Di lapangan, bisa di kebun binatang, bisa gitu ya. Atau lagi bermain ke arena bermain gitu ya, wahana. Dan di situ ada taman-taman bunganya. Oke, laporan pengamatannya kita kasih judul tentang kupu-kupu. Oke, kemudian pernyataan umumnya mana nih? Pernyataan umumnya tentang kupu-kupu adalah serangga bersayap yang termasuk ordo Lepidoptera. Terus deskripsi bagiannya apa? Nah, deskripsi bagiannya kupu-kupu memiliki, nah ini bagian berarti ada sayap gitu ya, terbuat dari sisik, tubuhnya terbagi menjadi kepala. Nah, ini bagian-bagiannya, keywordnya, kata kuncinya. Kemudian kalau manfaatnya gimana Kak? Kalau deskripsi manfaatnya, nah berarti kupu-kupu itu memiliki manfaat apa? Di sini kupu-kupu manfaatnya sebagai penyerbuk alami tumbuhan. Gitu ya. Jadi contoh teks laporan strukturnya seperti ini adik-adik. Jadi pastikan adik-adik mencantumkan dulu judulnya. Lagi ngamatin apa? Boleh kupu-kupu, boleh capung, boleh apa lagi? Buaya kalau berani. Atau apa lagi? Singa. Atau cicak boleh ya. Kalau tentang binatang, gitu ya kata kuncinya. Nah, yang mudahnya adalah selalu ada pernyataan umum. Jadi apa binatang itu tuh binatang apa? Kemudian deskripsi bagian-bagiannya itu apa aja? Apakah ada sayapnya atau nggak punya sayap, punya kepala, punya dada, punya perut, dan manfaatnya itu untuk apa? Kayak kayak lebah misalnya menghasilkan madu gitu kan untuk kesehatan. Gitu deh adik-adik. Mudah dipahami ya. Oke, wah bagus nih adik-adik. Cepat untuk memahaminya. Oke, kita akan lanjut ya adik-adik ya ke bahasan berikutnya. Kita mau latihan soalnya dulu nih biar adik-adik tidak bingung. Gimana nih Kak latihannya? Nomor satu, kita kenali pertanyaannya dengan klik metode ya. Bagian pertama teks laporan. Tadi ingat apa? Jawabannya A. Deskripsi manfaat. B. Pernyataan umum. C. Tesis atau D. Amanat. Iya, cocok betul. Pernyataan umum. Yang nomor dua, ciri khas teks laporan. Apa tadi ciri khasnya? A. Menggunakan kata sifat banyak. B. Memiliki tokoh utama. C. Bersifat objektif dan faktual. D. Menggunakan kata ajakan. Nah, ajakan tadi apa? Persuasif ya. Tokoh utama tadi apa yang di awal? Ada narasi ya. Terus menggunakan kata sifat yang banyak, deskripsi ya. Jadi yang tepatnya adalah yang C. Bersifat objektif dan faktual. Yes, ada yang benar. Oke. Sekarang nomor tiga. Kalimat mana yang cocok untuk teks laporan? A. Mari kita jaga hutan kita. B. Dahulu ada raja yang bijak. C. Hutan hujan tropis memiliki tiga lapisan vegetasi. D. Hutan itu sungguh indah dan menakjubkan. Jawaban yang tepat adalah C. Benar adik-adik hebat. Hutan hujan tropis memiliki tiga lapisan vegetasi. Jadi di sini mendeskripsikan bagiannya ya. Kalau yang A itu apa coba? Yang A ini teks apa? Mari, 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 ayo, 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 persuasi, good job. Dahulu ada raja yang bijak. Hutan itu sungguh indah dan menakjubkan. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Ya, di sini ada deskripsi bagiannya. Oke adik-adik, wow, sudah 5 teks nih, nggak kerasa. Teks yang terakhir yuk, kita akan bahas teks yang terakhir ini tentang apa ya? Masih ingat? Teks ulasan. Nah, teks ulasan ini
Teks ulasan ini berisi penilaian atau resensi terhadap karya buku, film, atau lagu. Jadi, mengupas, membahas, ya, mereferensi, menilai buku, karya, film, atau lagu. Berarti di dalamnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada struktur teksnya ya. Struktur teksnya yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga analisis, yang keempat evaluasi. Nah, identitas itu apa? Berarti ngejelasin judul, pengarang, tahun terbit gitu ya. Orientasi, gambaran umum karya. Kalau analisa, analisis kelebihan dan kekurangan. Kalau evaluasi, penilaian akhir. Oke, itu untuk struktur teksnya. Kita lanjut ke contoh teksnya. Identitas, ini kita langsung aja. Identitasnya ada film Laskar Pelangi. Udah ada tahunnya, tahun 2008. Sutradaranya Riri Riza. Kemudian orientasinya apa, Kak? Nah, orientasinya berarti mengisahkan apa? Perjuangan 10 anak Belitung yang bersemangat belajar meski keterbatasan sarana. Analisanya apa? Berarti kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya ini analisa visualnya indah, pesan inspiratif, dan aktingnya natural. Kalau kekurangannya, beberapa adegan terasa terlalu panjang. Terakhir ada tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini film wajib tonton untuk seluruh keluarga Indonesia. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk lebih memahami kembali tentang teks ini, teks ulasan, yuk kita langsung aja ya ke latihan soalnya. Oke. Nah, di sini ya adik-adik, manakah oke, bunga mawar itu, oke, kami baca ya, bunga mawar itu berwarna merah menyala. Kelopaknya lembut seperti beludru. Termasuk jenis apa nih? Oke, termasuk jenis teks deskripsi, betul. Kenapa ini termasuk jenis teks deskripsi? Karena di sini menjelaskan ada kata sifat ya. Ada merah, kemudian ada lembut ya. Good job. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita rutin berolahraga minimal 30 menit per hari. Kata sebaiknya menandakan teks. Iya betul, persuasi. Sebaiknya, mari, ayo. Itu kan ngajak ya. Sebaiknya kamu jangan begadang supaya kamu gak terlambat sekolah. Oke, bagus adik-adik. Manakah yang termasuk teks ulasan? A. Tono berlari ke sekolah. B. Film ini memiliki sinematografi yang luar biasa. C. Mari kita jaga bersama jaga bumi. D. Curah hujan rata-rata 200 mm. Mana yang termasuk teks ulasan? Iya benar adik-adik, film ini memiliki sinematografi yang luar biasa. Dari mana clue-nya? Film. Tadi kan apa? Iya Kak, pokoknya teks ulasan itu membahas film. Kalau nggak film, buku atau nggak lagu. Oke? Yes, keren banget adik-adik. Mudah ya sampai sini bisa dipahami. Mudah banget kan untuk mengenali ciri-ciri kata kuncinya di adik-adik biar adik-adik nggak bingung ya. Oke, nah kalau sudah kan ini ada ini dulu deh kita kita apa namanya kita kita mana nih ada kesimpulannya sebentar loncat. Nah ini udah ya, ini soal gabungannya sudah. Nah, ini deh, ada lagi nggak ya? Nah, ini kita bahas terakhir ya untuk tabel perbandingannya ya, biar adik-adik lebih mudah memahami. Yang pertama, ya jenis deskripsi itu tadi apa? Melukiskan objek. Ciri khasnya kata sifat, kata kuncinya indah, harum, lembut. Narasi menceritakan kejadian, ada tokoh dan alur, kata kuncinya kemudian, lalu, akhirnya. Kalau eksposisi menjelaskan fakta. Ada apa ciri khasnya? Objektif, informatif. Kata kuncinya menurut berdasarkan. Kalau persuasi mengajak pembaca. Ayo, kata kuncinya ayo, 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 mari, mari hendaknya. Pokoknya ada aja kata ajakan, gitu ya.
Dan berikutnya teks laporan. Teks laporan ini berupa hasil pengamatan. Ciri khasnya sistematis faktual. Di kata kuncinya ada yang diamati, ada yang diteliti, dan terdiri dari apa saja. Dan yang terakhir adalah jenis teks ulasan. Teks ulasan ini menilai karya. Apa tadi? Ada buku, ada film, ada lagu. Ya, menilai karya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, dan sarannya apa? Nah, adik-adik mudah sekali untuk memahami perbedaan-perbedaan jenis teks ya. Ada 6 jenis teks yang tadi kita bahas ya. Ada teks apa saja? Deskripsi, eksposisi, persuasi, narasi, ulasan, terus apa lagi? Laporan, sama apa lagi ya? Tadi satu lagi adik-adik masih ingat gak? Semuanya ada 6 Kak. Oke. Nah, semuanya ada 6 teks. Jadi adik-adik eh, deskripsi, narasi, persuasi, eksposisi, ulasan, dan laporan. Itu deh 6 teks yang kadang bikin adik-adik suka bingung ya untuk memahaminya. Mudah-mudahan dengan adanya video fundamental ini, adik-adik jadi bisa lebih memahami kembali dan mudah untuk mengenali ciri-ciri dari keenam teks tersebut. Ya, boleh untuk dipraktekkan dan untuk dipahami. Ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting adik-adik paham. Oke, terima kasih ya adik-adik yang sudah menonton video dari Ikan ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bahagia dan sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum.